bagaimana kita mengikuti perilaku Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah yang kita kerjakan tiap hari gitu kan. Nabi makan apa? Saya sangat yakin kalau seandainya di zaman Nabi itu ada cilok, ada cireng, seblak, Nabi nggak makan. Kenapa? Waktu sahabat radhiyallahu ajmain mereka makan biawak, Nabi nggak makan biawak loh. Betul? Boleh nggak biawak? Boleh, tapi Nabi nggak makan karena yang namanya Nabi itu makannya pasti benar, pasti bagus gitu kan, the best lah gitu kan. Nah kita kan bisa contoh, mungkin tidak semua karena kita juga ya nggak usah bicara kita bukan Nabi, kita nyontoh sahabat itu udah luar biasa gitu kan. Apa yang dimakan? Nah ini yang kita perlu pahami. Zaman sekarang banyak orang nggak ngerti apa yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam surat Abasa, falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma sabba. Jadi Allah katakan, tidakkah kau perhatikan apa yang kalian makan gitu kan tiap hari. Kalau Anda paham ini, maka nanti Anda akan mulai mikir apa yang mau Anda makan. Kenapa? Ketika Anda makan sesuatu, maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh. Dan Anda sudah jadi di sini nafsunya bermain. Contoh, Anda disuguhin buah, Anda disuguhi gorengan. Kalau Anda pilih atau kita pilih nafsu yang lebih utama, maka kita akan pilih gorengan, betul? Tapi kalau kita pakai akal kita, pakai iman kita, maka kita akan pilih buah. Gitu. Kalau udah sampai pada begitu, maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu, yang dimakan tuh benar terus gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang nge-WA saya, 10 tahun yang lalu saya sudah pernah tulis di Twitter, zaman Twitter. Saya bilang, suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun kalau pola makan masih kayak begini. Ternyata benar sekarang. Autoimun kan luar biasa sekarang. Lupus lah, rematik lah, banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak ngerti apa yang dia makan. Orang kampung zaman dulu nggak ngerti sosis, Pak. Betul? Orang kampung dulu nggak ngerti nugget loh. Orang kampung dulu nggak ngerti makanan atau minuman kemasan. Mereka minumnya air kelapa. Kan gitu. Tapi sekarang yang dimakan mereka apa? Sebagian besar sudah kemasan semua. Kata kunci pertama mulai sekarang, avoid processed food. Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, hindari semua makanan yang diolah. Jadi kalau Anda pengen makan makan bakso, boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Tapi Anda makan bakso itu pengen makan dagingnya, tepungnya, atau rasanya. Kalau Anda pengen makan dagingnya, maka makan daging, bikin sup ikan, bikin apa gitu loh. Tapi kalau Anda pengen makan rasanya, maka kita sudah kecanduan. Nah, ini saya sampaikan berulang-ulang. Bagi Anda yang ada kalimat ini keluar dari lisan Anda mengatakan, kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi, saya pusing, maka Anda sakau seperti orang narkoba. Jadi makanan itu juga bisa memberikan kecanduan seperti halnya obat dan alkohol. Sama dia. Kalau pagi-pagi saya tidak minum teh, maka saya bisa lemes. Kalau udah kayak begini kata-kata yang keluar, maka bisa dipastikan kita sudah, kalau bahasa saya sudah sakau, udah kecanduan dengan makanan atau minuman tadi. Ya, maka dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya dan yang penting sih pola sebenarnya. Kalau polanya paham, nanti teman-teman bisa memilih-milih apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Ya, jadi kunci pertama adalah bahwa semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? Yang ngolah perut. Maka kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. Mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti. Sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget. Kalau punya penyakit. Fix your food. Fix your food. Benerin makanannya. Nanti penyakitnya bisa hilang. Ya, nah tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Jadi mulai sekarang, saran saya sih ya, mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Mulai sekarang. Terutama bagi Anda
Anda yang pertama, ada rulesnya sebenarnya. Rules pertamanya adalah Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata, which is itu overweight atau obese. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Nanti Anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa. Saat perut Anda lapar, maka olahragalah. Kenapa? Karena tubuh kita, bahasa saya itu berubah menjadi singa lapar. Singa lapar, kalau singa lapar maka apa yang terjadi? Dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang nggak kepake atau lebih gampang dipakai. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit, ini keywordnya ya, Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya apa? Lamain puasanya. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa, ya, dari sebuah bentuk. Makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah kita sering baca di Ramadan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya.